Kurawat suamiku dengan ikhlas ketika sakit, tapi ketika dia sehat, dia malah kembali selingkuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di Jejak Berkisah. Untuk yang subscribe, semoga dilancarkan rezeki dan selalu bahagia ya. Sudah 3 malam berturut-turut aku memimpikan hal yang sama. Fahri, suamiku, berdiri di sebuah apartemen dengan balkon besar, menatap langit malam bersama seorang perempuan muda. Perempuan itu bersandar di bahunya, tertawa renyah sambil mengelus dada suamiku. Anehnya, setiap kali aku mencoba mendekat dalam mimpi itu, tubuhku kaku. Apartemen Melati Garden, nomor unit itu selalu muncul di mimpiku, unit 1226. Awalnya, aku menganggapnya hanya bunga tidur. Tapi ketika mimpi itu datang lagi dan lagi, dengan adegan yang sama, lokasi yang sama, dan nomor unit yang sama, aku mulai merasa ada yang tak beres. Aku mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk tentang Fahri. Tapi malam itu, ketika ia berangkat dengan alasan rapat penting, perasaanku mulai menolak logika. Hati ini rasanya sesak dan tak bisa tenang. Tanpa pikir panjang, memanggil supirku, Pak Hadi. Pak Hadi, siapkan mobil, saya mau keluar. Kita pergi sekarang juga. Perintahku padanya. Siap, Buk, ucap Pak Hadi. Aku tinggalkan anak-anak dengan pembantu di rumah. Aku tahu tempat yang dimaksud dalam mimpiku. Sebuah apartemen mewah di pusat kota. Dan disinilah aku berdiri di lobi yang dingin dan megah di gedung apartemen mewah. Apa saya bisa naik ke unit 1226? Tanyaku pada resepsionis wanita yang berdiri tegak di balik meja marmer. Maaf, Bu. Unit tersebut atas nama Pak Fahri ya. Resepsionis itu menatapku sesaat, lalu tersenyum sopan. Silahkan langsung saja, beliau memang sering menerima tamu. Aku membeku. Fahri punya apartemen di sini, unit 1226. Sama persis seperti di dalam mimpiku. Pundakku tiba-tiba terasa berat. Tengkukku merinding. Hatiku berdegup semakin kencang. Tapi kaki ini tak mau mundur. Aku masuk ke lift. Lantai 12. Setiap angka yang menyala di panel lift seperti menghitung mundur ke arah kebenaran yang akan menghancurkan dunia yang sudah susah payah kubangun selama 16 tahun ini. Pintu unit 1226 tidak terkunci. Kudorong perlahan. Dan di sanalah dia, suamiku, Fahri, bersama seorang perempuan muda, berambut panjang dengan gaun ketat berwarna merah anggur. Mereka duduk berdekatan di sofa. Wanita itu bersandar manja di bahu Fahri. Tangan mereka saling bertautan. Astagfirullah, nafasku tercekat. Mas Fahri? Mereka sama-sama terkejut. Wanita itu berdiri dengan ekspresi tidak senang, seolah akulah pengganggu. Bu, tenang ya. Jangan bikin rusuh ya. Ini tempat pribadi. Kata wanita dengan nada tinggi dan penuh sindiran. Aku istri Safahri, kamu yang pengganggu, hardikku. Fahri buru-buru berdiri, wajahnya pucat. Aini, tolong, jangan marah di sini. Dengerin dulu penjelasan aku. Penjelasan apa? Aku ini istrimu, Mas. Kita sudah punya 2 anak. Berani-beraninya kamu selingkuhi aku. Itu salahmu. Potong wanita itu dengan tajam. Siapa suruh nggak servis suaminya dengan baik? Ucap wanita itu dengan sinis. Aku melotot padanya. Kamu perempuan, nggak tahu malu, merusak rumah tangga orang dan bangga. Fahri mencengkeram pelipisnya. Diam Anjani, Aini dengarkan aku bisa jelaskan. Aku mendekat ke Fahri, suaraku gemetar. Apa yang mau kamu jelaskan? Rintihku, Mas, apa salah aku sampai kamu selingkuh? Kamu janji sama ayahku kalau kamu nggak akan sakiti aku. Sekarang kamu di sini, dengan dia. Aku bisa jelasin, teriak Fahri. Tapi teriakannya terpotong oleh satu gerakan cepat. Tangannya mencengkeram dada. Tubuhnya membungkuk, nafasnya terengah-engah. Aini, dadaku sakit. Mas. Aku langsung memeluk tubuhnya yang mulai limbung. Pak Hadi, tolong. Teriakku keluar unit. Anjani berdiri terpaku di pojok ruangan, panik.
tapi tak tahu harus berbuat apa. Beberapa detik kemudian, Ajudan Fahri, Pak Hadi, datang bersama Satpam. Mereka membantu membawa Fahri ke bawah. Aku ikut naik ke ambulans. Tanganku terus menggenggam tangan Fahri yang dingin dan berkeringat. Dalam hati, aku belum bisa membenci sepenuhnya walau aku terluka. Aku duduk di kursi, tunggu ruang ICU dengan tangan yang masih gemetar. Rasanya seperti baru keluar dari pusaran badai. Suamiku, Fahri, kini terbaring lemah di balik sekat kaca. Dengan selang infus dan alat bantu pernapasan yang membelit tubuhnya. Sakit hatiku belum sempat menyusut, tapi rasa takut kehilangan ternyata masih lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam, sudah subuh, hujan reda, tapi kepalaku masih berat. Pak Hadi membawakan air mineral dan selembar selimut. Bu Aini, Bapak masih dalam penanganan. Dokter bilang ini serangan jantung akut, tapi masih bisa tertangani. Untung cepat dibawa, ucap seorang perawat padaku. Aku hanya mengangguk, mataku sembab. Beberapa jam kemudian, Fahri dipindahkan ke ruang rawat inap. Tubuhnya masih lemah saat aku masuk. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu aku cintai sepenuh hati. Aini, suaranya serak, lemah. Aku menoleh pelan. Iya, Mas. Maafkan aku. Aku salah besar. Aku bodoh. Aku diam. Kata-kata itu pernah ia ucapkan 5 tahun lalu, ketika aku memergokinya bertukar pesan mesra dengan seorang wanita. Katanya, itu hanya godaan sesaat. Katanya dia menyesal. Katanya dia ingin berubah. Dan aku, seperti istri yang terlalu berharap, memaafkannya. Aku janji, ini terakhir kalinya. Aku bakal berubah. Demi kamu, demi anak-anak. Lanjutnya sambil terbatuk pelan. Aku menatap matanya. Mas, kamu tahu nggak? Aku mimpi soal kamu. Berkali-kali. Mimpi kamu selingkuh di tempat itu. Di apartemen itu. Nomor unit itu. Fahri terdiam. Wajahnya semakin pucat. Aku rasa Tuhan nunjukin itu ke aku. Ia menoleh pelan. Aku benar-benar nggak tahu kenapa aku sampai kayak gitu. Tapi waktu kamu datang tadi malam, aku merasa ditampar, dihantam kenyataan. Aku takut kehilangan kamu. Aku masih diam. Luka ini belum sembuh. Tapi di balik amarahku, aku masih istri. Masih ada anak-anak yang butuh ayah. Dan aku terlalu lelah untuk berperang lebih jauh. Setidaknya untuk saat ini. Kalau memang Mas serius mau berubah, buktikan, ucapku akhirnya. Ia menggenggam tanganku. Terima kasih sudah nggak ninggalin aku. Aku menahan air mata. Tuhan, aku ingin percaya, tapi haruskah aku percaya untuk kedua kalinya? Hari-hari setelah itu, terasa tenang. Fahri kembali ke rumah setelah 2 minggu dirawat. Ia tampak berubah, lebih banyak waktu di rumah, mulai ikut menjemput Ilham dari sekolah. Bahkan kadang duduk di toko rotiku sambil membaca laporan pekerjaan. Di depan anak-anak, ia menjadi ayah yang hangat. Dina mulai mendekat padanya lagi. Ilham bahkan kembali memeluknya tanpa takut. Masakanku enak nggak, Mas? Tanyaku suatu malam sambil menuangkan sayur ke piringnya. Fahri tersenyum. Enak banget. Siapa dulu dong yang masak, istriku? Aku balas tersenyum, walau dalam hati masih ada luka kecil yang belum sembuh. Kadang aku memandangi wajahnya ketika ia tertidur. Dalam diam, aku berdoa, Tuhan, kalau dia benar-benar ingin berubah, izinkan aku percaya. Tapi kalau ini hanya akting lagi, beri aku kekuatan untuk menghadapi luka berikutnya. Karena satu hal yang aku tahu pasti, sekali lagi dia mengulang, aku tak akan pernah memaafkannya. Sudah 3 bulan sejak kejadian itu, aku berusaha menjalani hari-hariku dengan normal. Toko roti mulai ramai lagi, anak-anak terlihat lebih ceria, dan Fahri, dia masih mencoba membuktikan perubahannya. Tapi aku tahu, luka dalam hatiku belum benar-benar sembuh. Pagi itu, saat aku sedang berada di toko roti milikku, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Assalamualaikum Mbak Aini. Maaf jika saya lancang. Saya mantan teman dekat Anjani. Saya sudah lama ingin bicara.
tapi baru punya keberanian sekarang. Saya nggak tahan lihat kelakuannya yang menghancurkan rumah tangga orang. Alisku langsung berkerut. Saya cuma ingin Mbak tahu, Anjani dan Fahri, mereka sudah menikah siri sebulan yang lalu. Saya tahu karena saya diundang langsung. Ini fotonya. Mereka bahkan memamerkannya di sosial media close friend-nya. Tak lama, satu foto masuk, terlihat jelas wajah Fahri dan Anjani berdiri di depan penghulu. Anjani mengenakan kebaya putih dan riasan lengkap. Fahri tampak menunduk, seperti pengantin yang canggung. Dunia seolah berhenti berputar. Aku hanya membalas satu kalimat, terima kasih atas informasinya. Tidak lebih. Tanganku bergetar saat aku meletakkan ponsel. Dadaku sesak, tapi mataku kering. Tidak ada air mata, hanya kekosongan. Hari itu juga, aku mengamankan semua surat tanah dan akta rumah atas namaku. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Aku harus bersiap. Malamnya, aku menatap Fahri yang sedang duduk di ruang keluarga, bermain dengan anak laki-laki kami. Aku belum bicara apa-apa. Belum malam ini. Tapi waktunya akan tiba. Dan ketika saat itu datang, aku akan siap. Bukan sebagai istri yang menangis dan memohon, tapi sebagai perempuan yang tahu harga dirinya dan tahu kapan harus berhenti menjadi bodoh. Hari itu langit cerah, tapi aku punya firasat di dadaku yang tak bisa dijelaskan. Sudah beberapa hari ini Fahri pulang larut, lebih sering termenung, dan tak jarang bersikap dingin. Tapi aku tahu, ini bukan karena dia merasa bersalah, tapi dia terlihat seperti orang yang tertekan. Aku sedang membaca majalah di kasur ketika Fahri berdiri di ambang pintu kamar, memandangku lama. Aku mau bicara, katanya akhirnya. Aku mendongak, lalu mengangguk. Silakan. Dia duduk di depanku, menggenggam kedua tangannya sendiri seolah mencoba menahan getar. Aku ingin menceraikanmu, Aini. Aku diam sejenak. Tidak kaget. Tapi tetap saja, mendengar kata itu dari mulutnya, rasanya seperti ditusuk pisau yang sudah lama tumpul. Kenapa? Tanyaku, tenang namun menusuk. Apa aku melakukan kesalahan? Kurang hormat? Kurang melayani? Kurang sabar? Fahri masih menatapku datar. Aku nggak cinta lagi. Aku tertawa pendek, getir. Lucu, baru sekarang kamu sadar. Setelah 2 anak dan belasan tahun hidup bersama. Setelah aku merawatmu dan menerima kamu yang sudah berselingkuh. Dia mengalihkan pandangan, tak sanggup menatapku. Apa karena dia? Tanyaku pelan, tapi nadaku tegas. Karena Anjani? Wajah Fahri menegang. Aini, tolong jangan mulai. Aku tahu semuanya, Fahri. Potongku cepat. Aku tahu kalian sudah menikah siri. Aku lihat sendiri fotonya. Kau berdiri di sampingnya, seperti pengantin yang sedang pura-pura bahagia. Fahri membeku. Dari mana kamu tahu? Aku tahu dari seseorang yang peduli. Seseorang yang muak melihat kalian merusak rumah tangga orang. Dia berdiri, mulai gelisah. Itu nggak seperti yang kamu pikir, Aini. Oh, jadi kamu menikah di belakangku karena itu bentuk cinta yang suci? Aku berdiri juga, menatapnya lurus. Dan sekarang kamu datang minta cerai, lalu mengira aku akan menangis dan menyetujui begitu saja. Aku nggak punya pilihan, gumamnya. Dia hamil anakku. Aku mendekat, wajahku tepat di depannya. Kalau kau berani menceraikanku, aku akan viralkan semuanya. Foto kalian, pesan-pesan Anjani, bahkan rekaman percakapan kalian yang secara tidak sengaja ku dapat dari ponselmu. Napas Fahri mulai tersengal. Kau tahu reputasimu tak akan selamat. Dan aku sudah kehilangan banyak hal. Tapi tidak harga diriku. Aku tidak peduli dengan anak hasil zina kalian. Ucapku pelan. Fahri mulai memegangi dadanya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Aini, aku. Belum sempat kata itu selesai, tubuhnya limbung. Lalu jatuh menghantam lantai. Fahri, Fahri. Aku berlari keluar kamar memanggil pembantuku. Embuk panggil Pak Hadi. Ketika perjalanan menuju ke rumah sakit, ternyata Tuhan punya rencana lain, serangan jantung kedua,
Dan kali ini tidak memberinya kesempatan kedua. Di pemakamannya, banyak orang datang. Mereka memuji almarhum, seorang pemimpin yang baik, seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang suami yang baik, kata mereka. Aku berdiri di samping nisan dengan anak-anak di kedua sisiku. Diam, menahan semua luka yang sudah terlalu biasa. Anjani berdiri agak jauh, wajah terlihat marah, tapi tidak berani mendekat. Aku meliriknya sekilas, tak memperdulikannya. Baru beberapa hari sejak Fahri dimakamkan, rumahku belum sepenuhnya tenang. Tapi pagi itu, kedamaian yang sedang kutata kembali diobrak-abrik oleh kedatangan seseorang yang tak kuundang. Anjani. Dengan wajah tanpa dosa, dia datang membawa keributan, mengetuk-ngetuk pagar rumah seperti orang gila. Para tetangga sudah mulai memperhatikan dari balik jendela. "Aini, keluar!" pekik Anjani. Aku keluar, masih dengan pakaian rumah dan kerudung seadanya. "Apa maksudmu datang ke sini dan berteriak-teriak seperti orang kehilangan akal?" tanyaku dengan nada tenang, namun tajam. Anjani berdiri di depan pagar, menggenggam map berisi entah apa. "Aku datang menuntut hakku. Fahri suamiku juga. Kami menikah. Siri memang, tapi aku hamil anaknya. Aku punya hak atas warisannya." Aku menghela napas. Menikah siri tanpa dicatat di negara, tanpa persetujuan istri pertama. Kau bahkan tidak bisa membuktikan kehamilanmu dari Fahri secara sah. Lalu kau menuntut hak? Fahri janji akan menceraikanmu dan hidup bersamaku. Dia cinta aku, bukan kau. Aku mendekat ke pagar, dan sekarang dia mati. Belum sempat menceraikanku. Jadi menurut hukum dan agama, akulah istri sahnya. Aku yang mengurus dia di rumah sakit. Aku yang menutup matanya saat dia mengembuskan napas terakhir, bukan kau. Anjani gemetar, menahan emosi. Tapi aku tak goyah. "Pak Hadi tolong bawa perempuan ini keluar," perintahku. Pak Hadi dan satpam rumahku memaksa Anjani pergi. Dia melawan, menjerit, menuduhku perebut dan pembohong. Tapi semua hanya menjadi tontonan memalukan. Kupikir semuanya selesai di situ. Tapi ternyata belum. Beberapa hari kemudian, toko rotiku mulai diteror. Ada review buruk palsu muncul di media sosial, kiriman kue yang sengaja dibatalkan mendadak. Bahkan satu malam aku melihat kaca depan toko hampir dilempar batu. CCTV menunjukkan sosok perempuan mengenakan hoodie besar, dan aku tahu siapa itu. Aku diam tak lama. Aku bukan wanita lemah seperti yang dulu mereka kira. Aku mengumpulkan bukti, mencatat semua laporan, dan akhirnya melapor ke polisi. Tak butuh waktu lama, Anjani ditangkap karena pencemaran nama baik, perusakan properti, dan ancaman. Dan saat itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar bisa menghela napas lega. Rumah ini, meski kehilangan kepala keluarga, kini dipimpin oleh hati yang lebih kuat. Aku, bersama anak-anakku, mulai menata ulang hidup dengan warisan yang cukup untuk menjamin masa depan. Aku tak merasa bangga, tak juga bahagia atas penderitaan orang lain. Tapi setidaknya, aku tenang, tidak lagi hidup dengan orang yang selalu mengkhianatiku.